Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rakel Margarita Sitohang dengan NIM 08051382025098. Saya dari kelas B, jadi saya akan membuat video laporan akhir pengenalan software 2, yaitu pada software Surfer, SES-Planet, dan Ocean Data View pada praktikum komputasi kelautan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan 3 software yang akan kita gunakan. Nah, jadi yang pertama itu ada software Surfer, di mana Surfer ini merupakan salah satu perangkat lunak yang digunakan untuk pembuatan peta kontur dan pemodelan 3 dimensi yang berdasarkan pada grid. Perangkat lunak ini merupakan plotting dari data tabulat XYZ tak beraturan menjadi lembar titik-titik segi 4 atau disebut juga dengan grid yang beraturan. Grid adalah serangkaian garis vertikal dan horizontal yang dalam Surfer berbentuk segi 4 dan digunakan sebagai dasar pembentuk kontur dan surface 3 dimensi. Nah, Surfer membantu dalam analisis kelerengan ataupun morfologi lahan dari suatu foto udara atau citra satelit yang telah memiliki datum ketinggian. Aplikasi lain yang sering menggunakan Surfer adalah analisis spesial untuk mitigasi bencana alam yang berkaitan dengan faktor topografi dan morfologi lahan. Surfer ini dapat memberikan gambaran secara spesial letak potensi bencananya. Nah, yang kedua itu ada software SES-Planet, di mana software ini itu adalah sebuah software open source untuk menampilkan dan mendownload citra satelit resolusi tinggi dan peta yang dikirimkan oleh layanan pemetaan seperti Google Maps, Bing Maps, Yandex, Maps, OpenStreetMap, Esri, dan masih banyak lagi. Software ini itu sangat membantu untuk pembuatan peta dan cara penggunaannya juga cukup mudah. Nah, berbagai format citra tersedia dalam software SES-Planet ini, yaitu antara lain ada JPG, PNG, BMP, ECW, JPG 200, dan lainnya. Dengan pilihan citra yang memiliki perbesaran hingga 24 kali, SES-Planet ini dapat mendownload sesuai resolusi yang dibutuhkan. SES-Planet ini akan mengambil resolusi dalam bentuk satu gambar dalam sebuah file SES-Planet yang tidak memiliki batas maksimum resolusi peta yang akan diambil. Nah, jadi aplikasi SES-Planet ini dapat mendownload citra satelit satu kota secara utuh dan detail. Nah, yang terakhir itu ada software Ocean Data View. Ocean Data View ini atau yang disebut dengan ODV adalah program aplikasi komputer untuk menampilkan secara visual atau plotting secara interaktif eksplorasi dan graphical parameter oceanografi secara horizontal maupun vertikal beserta profil georeferensi lainnya. Tampilan pada Ocean Data View ini dapat berupa cuplikan dan data grid. Program aplikasi ini dilengkapi juga dengan metode interpolasi dan pembuatan grafik hubungan antar parameter lainnya. Program ini dapat dijalankan pada operating system Windows, Macintosh, Linux, dan Unix. Program ini merupakan program gratis dan banyak digunakan oleh para mahasiswa, seperti yang dikatakan pada jurnal Flora et al. Tahun 2014. Nah, sekian yang ingin saya jelaskan pada materi pengenalan software 2. Selanjutnya saya akan langsung memulai percobaannya kepada aplikasi Surfer-nya. Terima kasih. Nah, jadi selanjutnya kita masuk ke aplikasi Surfer-nya untuk langsung mengolah data batimetrinya. Yang pertama kita tekan grid. Di sini ada data, kita tekan data, dan kita bisa langsung mengambil data yang sudah kita olah. Yaitu ada data batimetri yang sebelumnya sudah kita ganti-ganti angkanya. Nah, jadi di sini kita tunggu sebentar setelah kita open. Nah, ini kolom A-nya kita ubah menjadi X, kolom B-nya kita ubah menjadi Y, dan ini kita ubah menjadi batimetri. Di sini kita memakai grading methodnya itu adalah cleaning, dan angka-angkanya itu sudah keluar. Nah, dan di sini kita bisa langsung menyimpan data batimetrinya. Nah, di sini kita simpan data batimetrinya. Nih, kemudian kita tekan OK. Nah, ini dia prosesnya. Selanjutnya kita tekan OK. Dan bisa kita tekan No. Nah, selanjutnya kita langsung mengolah dengan menekan Map, kemudian New. Di sini kita tekan Counter Map. Nah, ini dia data batimetrinya yang tadi sudah kita simpan. Nah, kemudian hasilnya sudah keluar. Jadi ini hasilnya sesuai dengan counter map-nya. Nah, di sini kita bisa langsung mengubah warnanya dengan cara menekan fill counter, dengan mengganti warnanya pada fill colors. Di sini kita bisa memilih warna yang kita inginkan. Di sini saya memakai warna ice. Oke. Nah, di sini dan kita sini bisa menekan color scale-nya untuk menunjukkan scale pada counter map ini. Nah, selanjutnya di sini kita langsung masuk ke peta Indo SHP-nya.
Ini kita tekan New. Ini kita tekan Base Map. Nah, sini kita masukkan base map yang telah kita unduh sebelumnya. Jadi base map ini di sini adalah peta Indonesia yang dimana jika kita memasukkannya dapat terlihat daerah yang kita olah dengan cara menggeser base map ini ke bawah counter. Kita tekan No. Nih. Jadi sudah kelihatan ya peta yang ingin kita olah. Nah, selanjutnya juga guna dari kita menggeser Indo SHP ini ke bawah counter map ini, gunanya itu juga supaya ini tidak tergeser-geser lagi petanya dan bisa tergabung. Nah, sini kita juga bisa mewarnai petanya ini dengan cara ini kita pilih patternnya itu menjadi solid. Nah, di sini foregroundnya itu kita bisa memilih warna yang kita inginkan. Di sini saya akan memakai warna hijau, yaitu warna peta daratan. Ya, selanjutnya kita pilih tanda simbolnya menggunakan simbol 0 dan di sini kita memakai Esri. Esri North. Nah, di sini kita langsung bisa memilih simbol yang kita gunakan. Di sini saya memakai simbol ini. Nah, dan letakkan di atas scale-nya. Nah, selanjutnya sini kita akan menambahkan logo Unsri dengan cara import. Kemudian kita bisa memilih logo Unsri-nya. Nah, selanjutnya setelah kita merapikan, kita bisa menambahkan rectangle untuk menjadi pembatas pada judul, nama, dan simbolnya dengan cara klik ini. Kemudian kita gariskan terhadap simbolnya. Dan terhadap scale-nya juga bisa. Nah, kemudian terhadap judulnya juga. Dan terakhir kepada Unsri dan namanya. Nah, jadi ini dia hasilnya pada visualisasi batimetri Pulau Lingga Contour Map. Nah, jadi selanjutnya di sini saya akan langsung membuat yang kedua. Nah, yang kedua ini kita akan langsung membuat 3D wireframe. Caranya itu kita tekan map, kemudian kita pilih new, dan di sini kita bisa memilih 3D wireframe. Nah, dan kita masukkan yang tadi data batimetrinya. Nah, ini dia. Nah, jadi di sini kita juga bisa men-trackball datanya. Ini dengan cara tinggal menggeser-geserkan saja. Kita bisa melihat dari berbagai sisi. Nah, kita bisa lihat ya bagaimana dia. Nah, jadi sini saya ingin memakai data sebelah ini. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya itu juga di sini kita itu bisa menambahkan base-nya dengan cara mencenteng tanda show vertical liner ini seperti ini. Nah, dan kita juga bisa mengubah ya warna lainnya itu dengan sesuai warna yang kita inginkan. Di sini saya ingin memakai warna biru. Dia bisa kelihatan ya. Nah, ini juga bisa kita atur bagaimana garis-garisnya. Ini bisa juga seperti ini. Nah, ini dia untuk wireframe-nya. Selanjutnya sini kita sama seperti yang pertama tadi yang pada counter map. Di sini kita akan melayout datanya dengan cara seperti biasa kita bikin judulnya.
Nah, selanjutnya kita tinggal bikin garis supaya judulnya dan simbolnya serta namanya itu memiliki batas. Nah, jadi ini dia buat visualisasi bathymetry 3D wireframe Pulau Lingga. Nah, yang terakhir di sini kita akan langsung membuat bathymetry 3D, tetapi dia menggunakan yang 3D surface-nya. Ini saya tekan new plot. Nah, yang ketiga ini caranya juga sama seperti yang kedua tadi, kita tekan new dan kita pilih 3D surface. Nah, dan kita bisa memilih data yang tadi juga yang sama. Nah, bedanya ini yang tadi ini dia berwarna dan dia itu surface. Nah, sini juga kita bisa mengubah warnanya. Kita bisa memilih warna yang kita inginkan. Di sini saya akan memakai rainbow light. Nah, di mana di sini lawarnya juga bisa kita ubah menjadi warna coklat. Nah, sini juga kita bisa menekan show base-nya dan memilih warna pada show base-nya. Di sini saya akan memakai warna merah. Dan di sini ya saya memakai warna hitam saja. Jadi dia seperti ini ya show base-nya. Nah, kita juga bisa mencenteng tanda show color scale ini untuk menunjukkan scale-nya. Ini dia scale-nya. Nah, jadi sama seperti yang tadi, di sini juga kita bisa men-trackball datanya dengan cara menggeser seperti ini ke sini untuk melihat data-datanya. Nih, mana yang ingin kita lihat gitu dari sisi sebelah mana yang ingin kita lihat. Jadi selanjutnya sih saya akan merapikan. Kemudian sama seperti yang tadi, sini kita tinggal bikin layoutnya saja dengan memasukkan judulnya. Selanjutnya kita bisa langsung merapikannya. Nah, jadi inilah dia buat plot yang ketiga, yaitu visualisasi bathymetry 3D surface Pulau Lingga. Nah, jadi ini dia mulai dari yang pertama, contour map-nya. Ini. Nah, yang kedua, ini buat 3D wireframe-nya, Pulau Lingganya. Dan ini yang ketiga. Nah, jadi di sini kita akan mengekspor gambarnya. Yang pertama itu caranya, kita bisa langsung menekan tanda file, kemudian kita pilih export. Nah, sini kita bisa mengubahnya menjadi PNG. Nih, dan kita bisa membuat namanya. Nah, sini saya buat namanya. Nih, sini kita bisa memilih warna. Saya memilih 32 dan oke. Nah, selanjutnya setelah tersimpan, kita lakukan kepada kedua gambar yang lain. Caranya sama. Nah, setelah selesai mengekspor semua gambar, saya akan menunjukkan hasil akhirnya. Nah, jadi ini dia hasil gambarnya. Yang pertama contour map, yang kedua Pulau Lingga 3D wireframe-nya, dan yang terakhir adalah 3D surface. Nah, sekian hasil laporan video akhir saya pada praktikum komputasi kelautan dengan judul materi pengenalan software kedua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan jika saya terlalu lambat menyampaikan materi. Terima kasih.